Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh memasuki minggu yang baru lagi, tentu dalam penyertaan Tuhan. Waktu pagi hari ini, kita mau terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu, perlindungan, penjagaanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Untuk kami boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru ini lagi bersamamu, menikmati hadiratmu. Dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami, kami tahu, kami percaya, kami selalu ada di dalammu dan Engkau di dalam kami. Sebab sungguh itulah hal yang indah dalam hidup kami. Terus ada dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati penyertaan-Mu, menikmati perlindungan dan pemeliharaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari, amin, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada kasih, ada damai, ada sukacita, ada pertolongan, ada jawaban, ada segala yang kami perlu di dalam-Mu. Kau lebih dari cukup bagi kami, Yesus Tuhan. Segalanya, Kaulah segalanya, satu-satunya. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus.
Namamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang setia bagi Engkau Bapa yang mulia, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memelihara kami. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kalau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sungguh Engkaulah satu-satunya dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami bersama-Mu. Kami melakukan perkara yang besar. Bapak, terima kasih, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Johan. Ya, salam, selamat pagi. Halo, pagi. Suara jelas, Pak ya? Jelas, Pak ya? Jelas. Ya, pagi. Firman Tuhan hari ini di Keluaran ayat 26. Kayaknya signal Ko Johan gangguan dah ya. Iya, nge-lag. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Terputus ya, sinyalnya kali jelek. Saya Iya, ulangi ya, iya. Kemah suci. Ya, ulangi deh. Ulang kok. Kemah suci itu harusnya kau buat dari 10 tenda dari lena halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu haruslah sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkapkan menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkapkan menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok haruslah kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain.
Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dan bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda yang harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta, yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambungkan dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan sendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah kau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi yang satu, dengan yang di ujung 50 sosok dari tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu yang berlebih pada tenda kemah itu haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjumpa di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba yang di atasnya. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan kemah dari berdiri tegak. 10 hasta panjangnya 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap papan harus ada 2 pasak yang disengkang satu sama lain. Demikian harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah kau membuat papan-papan yang kemah suci dan 20 pada sebelah sana selatan. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, dan 2 alas di bawah satu papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dan kemah suci pada sebelah utara, ku buat 20 papan. Dengan 40 alas perak dan 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya ada 2 alas di bawah setiap papan. Dan sisi belakang kemah suci pada sebelah barat haruslah kau buat 6 papan. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasak di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasak di sebelah atas dekat gelang yang satu itu. Demikian haruslah kau buat papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu peraga dan 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kedua dan kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci dan merupakan sisi belakang pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu harusnya kau buat dari emas sebagai tempat pemasukan, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dan kain ungu tua dan kain ungu muda, kain permisi, lenan halus yang dipintal benangnya harus dibuat dengan kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada tiang dari kayu peraga dan disalurkan dengan emas, dengan ada kaitan dari emas, dan berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantung pada kaitan penyambung tenda, dan haruslah kau bawa tabur hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabung hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil berhadapan dengan meja, dan pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai itu untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, dan halus yang dipintal benangnya tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang kayu peraga penaga, dan tirai itu kau salurkan itu dengan emas, dan
ada ketan dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Nah, dari 37 ayat ini, seakan-akan pembacaan Alkitab ini panjang dan melelahkan, dan juga sepertinya tidak ada arti bagi kita. Tapi saya baca berulang-ulang semalam sampai ngantuk pun saya tahan. Apa artinya maksudnya ya? Apa saya dapat yang saya dapat gini. Saya baca-baca ini selalu dikatakan haruslah, haruslah sampai 30 lebih. Kalau dihitung dengan harus dan penharusan itu 40-an. Yang saya dapat bahwa Tuhan tuh tahu kita ini kan domba. Domba tuh nggak tahu arah kemana sesuai dengan gembala. Jadi pembelajaran bagi saya yang saya dapat di firman Tuhan ini, Tuhan tuh sudah menetapkan aturan-aturan untuk kita taatin gitu. Nah, sampai Tuhan ngomong haruslah, haruslah, haruslah kemah suci, haruslah gitu. Nah, jadi pembelajaran yang saya dapat tentang ketaatan. Tuhan tahu bahwa kita nih kalau tidak ada aturan, kalau tidak ada firman, kita nih pasti liar seperti domba. Dia gambarkan kita nih kan domba, dan Tuhan tuh kan gembala. Gembala tahu bahwa domba tuh kalau tidak digembalakan itu pasti liar, pasti salah arah, pasti salah jalan, dan pasti masuk jurang. Nah, Tuhan kasih peraturan, kasih aturan itu untuk kita belajar taat. Sampai untuk buat kemah suci pun Tuhan ngomong haruslah, haruslah. Nah, jadi penekanannya bahwa sama aja Tuhan tuh ngomong kita taatlah, taatlah. Karena sudah ada eh, firman Tuhan bagi kita harus turuti aja gitu. Nah, sebenarnya kata Pak Heri itu benar juga sih. Sebenarnya Tuhan tuh pengen kita tuh tiru aja firman Tuhan, eh, ayat-ayat firman Tuhan, tiru aja. Nah, tergantung kita mau niru atau kita mau berontak. Nah, di sini di ayat 26 nih saya renung-renungkan sampai mau tidur pun saya renungkan, bangun 3:30 saya renungkan, banyak sih saya dapat. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kita ketaatan sampai Tuhan tegaskan haruslah, haruslah. Nah, jadi kita belajar taat lagi gitu. Nah, itu satu yang saya dapat. Yang kedua, Tuhan tuh maunya kita tuh diciptakan dengan berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat, berbeda-beda tujuan, berbeda-beda pelayanan atau pelayanan kita. Ada yang bagian besu, ada bagian apapun bagian kita, itu tujuannya sesuai dengan visi misi Tuhan, itu adalah satu, mempermuliakan nama Dia gitu. Nah, jadi walaupun banyak orang mungkin di bidang doa, di bidang besu, di bidang sekolah minggu, di bidang berbuat baik, di bidang apapun, tujuan Tuhan itu satu, supaya Dia dipermuliakan, supaya penyebaran Injil tersebar dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Di sini dijelaskan sekali bahwa untuk buat kemah suci pun itu ada aturannya, ada terperinci jelas sampai ada berapa tenda, tenunan, apapun. Nah, Tuhan tuh mau kita ini berbeda-beda, tetapi satu visi dan tujuan. Sama aja gereja kita buatkan visinya untuk menjangkau banyak jiwa supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, sebagai jemaat kita harusnya tahu tujuan visi misi gereja itu atau tujuan Tuhan itu. Jadi berapapun kita berbeda-beda karakter, sifat, keinginan atau hobi, tapi biarlah Tuhan itu menghendaki kita menjadi satu visi bagi Dia, menjalankan visi dan misi Tuhan, yaitu menjangkau banyak jiwa, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, jadi itu aja yang saya dapat, Pak.
Oke, terima kasih Coach Johan. Yang pasti pagi ini bukan di prank, karena biasanya saya hari Senin, tapi Coach Johan yang hari Senin, karena saya mau menghidupi nilai seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya. Jadi waktu hari Sabtu kita udah sepakat dan saya sudah katakan hari Senin Coach Johan itu bukan ngeprank, tapi memang serius. Walaupun akhirnya sepanjang malam dia nggak bisa tidur mikirin ayat-ayat ini. Beda nggak bisa tidurnya dengan hari Jumat yang lalu ya. Itu nggak bisa tidurnya beda. Kalau malam ini satu pembelajaran yang bagus ketika kita serius dengan Tuhan. Pasti dapat. Karena memang seperti yang Coach Johan bilang tadi Bapak Ibu. Kalau kita baca mulai pasal kemarin, petunjuk tentang pembuatan kemah sembahyang. Nah, ada kalimat yang tadi seperti Coach Johan sampaikan. Kalau baca ini rasanya panjang, melelahkan. Kalau boleh ditambah lagi jadi rumit, ribet, katik gawe, kalau orang Jambi bilang ya. Karena kan kemah sembahyang ini kan gambaran hidup kita Bapak Ibu. Nah makanya memang kalau hidup kita ini nggak serius, rasanya hidup kita ini melelahkan. Panjang tapi nggak ada artinya, melelahkan, ribet, rumit. Padahal kata kuncinya sederhana sih Bapak Ibu, seperti yang Coach Johan tadi katakan di poin pertama. Udah taat saja, perhatikan dengan seksama. Kan kata taat itu dengar dan lakukan. Nah kata dengar tentu bukan hanya sekedar ear, tapi listen. Bahkan seperti yang berkali-kali saya pernah ngomong, saya lebih suka pakai bahasa Tapanuli. Karena kata mendengar itu ada 3 tingkatan, yaitu mambege, manangihon, dan mamparohahon. Mambege itu artinya ya kita nggak tuli, jadi suara apapun kita bisa dengar. Nah, manangihon itu kita dengar sambil memperhatikan. Oh, ini suara apa ya? Oh, ini suara pintu diketuk. Nah, tapi nggak sampai batas itu, Bapak Ibu. Kita harus mamparohahon. Kita harus ngerti dan paham sampai tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, ini pintu diketuk, berarti ada tamu. Sehingga kita harus buka pintu rumah kita. Nah, jadi sederhana jalani hidup ini, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak serius dengan Tuhan, nggak serius dengerin arahan Tuhan, dan kemudian kita nggak taat melakukannya, ya hidup kita jadi rasanya panjang banget. Hidup kita jadi lelah, hidup kita jadi ribet, hidup kita jadi rumit, hidup kita jadi susah. Padahal ketika kita perhatikan baik-baik, oh ukurannya 30 hasta, ya udah buat aja 30 hasta. Lebarnya 20 hasta, ya udah buat aja lebarnya 20 hasta. Pakai pasak-pasak, buat saja pasak-pasak dari perak. Sederhana hidup ini Bapak Ibu. Tapi seringkali kita memandang hidup sama seperti kita memandang ketika kita baca firman ini tadi. Ya panjang kali ya. Ay, melelahkan bacanya, bosen, ay, ribet, rumit. Padahal ketika kita punya sikap hati seperti Ezra, punya tekad untuk meneliti firman, punya tekad serius dengan Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, justru ada arahan. Kalau Bapak Ibu baca di pasal kemarin, pasal 25, itu jelas judul perikopnya petunjuk. Saya buka ya. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Jadi hidup ini sebenarnya sudah ada petunjuk-petunjuknya. Nah, kenapa hidup kita jadi rumit, hidup kita jadi ribet? Karena kita nggak mentaati petunjuk Tuhan. Kita sok pinter. Kita suka berbantah-bantahan. Tuhan ngomong panjang 30, kita ngomong, kayaknya kepanjangan 30 itu Tuhan. Atau kependekan 30 itu Tuhan. Nah, mari sekali lagi, seperti yang Coach Johan dapatkan ketika dia merenung sepanjang malam, taat, dan sederhana seperti yang tadi Coach Johan katakan, gampang bagi saya hidup itu sangat mudah. Dengar, lakukan. Firman Tuhan itu nggak ada yang susah. Coba Bapak Ibu beritahu nanti kepada saya, diskusi. Mana firman Tuhan yang susah menurut Bapak Ibu? Nggak ada yang susah. Cuman masalahnya kita nggak mau. Nggak mau dengar, terus nggak mau taat. Sama kalau kita jadi orang tua. Kita jadi pemimpin.
Kita kan kasih arahan kepada anak kita, memberi arahan kepada karyawan. Tadi istri saya sempat tanya, Pak, ini kan baru ngomong sama Musa, Pak ya. Belum diberikan kepada Aholiab dan Bezalel. Kalau ke Aholiab dan Bezalel itu kan kasih karunia langsung, diberi hikmat. Ini berarti Musa waktu naik ke Gunung Sinai 40 hari itu kan dia catat semua nih secara detail. Saya bilang, iyalah buktinya ada catatannya ini. Nah, artinya hidup ini harus serius Bapak Ibu. Jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, dengerin apa kata Tuhan, terus lakukan. Dan sekali lagi saya mau jamin Bapak Ibu, karena ini yang kami alami, ini yang saya alami. Nggak ada firman Tuhan yang susah, nggak ada. Contoh, firman Tuhan ngomong sabar, lemah lembut. Nggak ada yang susah, sebenarnya pada dasarnya semua kita bisa lakukan. Kan seperti yang berkali-kali saya kasih contoh, tidak bisa aku Pak sabar, aku tidak bisa ngomong lemah lembut sama istri aku. Bukan kau tidak bisa, dengan istri orang kau bisa sabar, dengan istri orang kau bisa ngomong lemah lembut. Buktinya kau bisa ngomong sabar, ngomong lemah lembut itu bisa. Cuman nggak mau. Itu saja masalahnya jadi ribet rumah tanggamu. Susah Pak jujur. Nggak bisa. Jujur itu kan tinggal ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Apa susahnya? Nah, tapi kita sendiri yang suka 30 dijadikan 60, 60 dijadikan 10. Jadi ribet sendiri hidup ini Bapak Ibu. Dan berkali-kali saya katakan firman Tuhan ini manual book kita. Apa yang firman Tuhan sampaikan, ya udah tinggal taat, dengar, lakukan, perhatikan. Jadi nggak usah ribet jalani hidup ini Bapak Ibu. Karena Tuhan itu akan menuntun kita detik demi detik, langkah demi langkah. Makanya Yesus pernah ngomong di dalam Matius pasal 6, apakah kekhawatiranmu itu dapat menambah sehasta saja jalan hidupmu? Nah, sehasta itu cuma 45 cm, Bapak Ibu. Itu hanya satu langkah orang dewasa. Jadi, mari belajar taat, dengar, dan lakukan. Dengar yang tadi saya katakan, mambege, manangihon, mamparohahon. Kita dengar, perhatikan firman Tuhan, sampai kita ngerti, oh ini maksud Tuhan. Oh ini maunya Tuhan, sehingga kita bisa lakukan. Jadi, life is simple, itu prinsip hidup saya. Hidup itu sederhana. Ketika kita taat, kita perhatikan firman Tuhan, dan kita lakukan. Aman hidup kita, Bapak Ibu. Ketika suruh ampuni, ampuni. Ketika suruh sabar, sabar. Ketika lemah lembut, lemah lembut. Selesai hidup ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kayaknya Pak Boyong mau menambahkan sesuatu. Karena atau mau berdoa Pak Boyong. Saya perhatikan dia exciting banget. Jadi itu Enggak, Bapak Ibu. Ya. kalau yang saya dapat itu ya memang seperti yang Heri ngomong ya. Pada saat kita ikut suatu pelatihan, nilai-nilai sudah diberikan kepada kita. Mau mempraktekkannya itu kan ya butuh ketaatan, yaitu proses yang panjang. Seperti yang saya alami itu waktu kita ikut camp itu ada 12 sesi. Pada saat kita jadi peserta ya yang saya dapat misalnya satu sesi. Untuk camp-camp berikutnya jadi fasilitator, jadi panitia. Nah, nilai-nilai itu yang kita dapat itu pada saat camp-camp berikutnya itu berbeda gitu yang kita dapat. Sehingga seperti kita baca firman, kenapa mesti berulang-ulang ya firmannya itu aja. Ya kita dapatnya kan beda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Itu hebatnya dan ajaibnya firman Tuhan gitu. Jadi itu yang saya alami. Memang ya daging ini lemah ya. Cuman ya mau nggak mau ya kita mesti taat lah. Kunci-kunci ujung-ujungnya seperti Pak Heri ngomong ya 4M yang taat. Mau berapa banyak pun kita ikut ESC, ikut camp berulang-ulang. Kalau nggak ada ketaatan, nggak ada kerelaan untuk mempraktekannya dalam hidup kita, ya ujungnya nol gitu loh. Saya ngalami juga firman Tuhan kita sudah tahu, ngampuni. Tapi ya seperti saya bilang, saya ngampuni papa saya aja, paitan nama dia udah 3 kali ikut camp, itu baru saya dapat bisa ngampunin dari hati yang paling dalam gitu. Ya
ya yang seperti yang kita tahu, pada saat kita mengampuni orang itu sampai lepas itu gimana ya? Saya bisa menceritakan walaupun itu sesuatu yang sakit, tapi bisa berbalik menjadi berkat bagi orang lain gitu. Nah, nilai-nilai itulah yang harus kita alami dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saya rasa itu aja sih, memang ya perlu ketaatan dan ya hidup jangan banyak asumsi. Kalau kita hidup banyak asumsi dengan istri, dengan orang sering kita, ya kita setiap hari pasti lupa. Itu aja sih, Ri. Oke, terima kasih Kak Boyong. Jadi seperti beberapa pasal yang lalu, waktu Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberang Laut Teberau, akhirnya Tuhan ngomong, jika pada hari ini engkau baik-baik mendengar. Dan saya masih ingat, saya katakan waktu itu, hal pertama yang Tuhan mau setelah kita melewati Paskah dalam hidup kita, percaya kepada Yesus, itu adalah taat. Jadi sederhana Bapak Ibu, taat saja. Jadi tiap hari mari sejak pagi ini ngomong dalam hidup kita, taat saja. Kalau Tuhan sudah ngomong apa, rasanya daging mau berontak atau ini, tapi biar roh yang penurut, yang tadi Pak Boyong katakan daging kita memang lemah, tapi roh itu penurut, sudah taat saja. Amin. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu? Iya, jadi untuk kita taat itu kita harus menyadari loh siapa kita ini. Kalau saya melihat membaca pasal 26 ini, saya melihat Tuhan itu sungguh sangat kuasa, sungguh sangat besar. Bayangkan membawa 3 juta orang, ya 3 juta orang dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau bukan karena dia itu maha kuasa dan dia itu sungguh sangat ditakuti di bumi ini, itu nggak bisa saya kira. Pasti hancur di tengah jalan tuh umat Israel. Nah, jadi untuk ketaatan kita harus tahu diri lah ya. Kita ini apa sih? Kita ini siapa sih? Kok sama yang kita kalau pegawai aja ya, sama pimpinan gitu ya. Kalau kalau kita ajarkan dari anak-anak aja ya. Anak-anak itu kalau kecil belum sekolah dia itu taat orang tuanya, tapi setelah sekolah dia taat gurunya. Nah, ini Tuhan. Tuhan yang sungguh sangat berkuasa itu yang memimpin hidup kita. Nah, dikasih contoh hidup orang Israel pada saat itu keluar dari Mesir. Kalau kita menempatkan diri, ya memang ada sih firman Tuhan mengatakan kita ini sahabat Tuhan, kita ini anak-anak Bapa surgawi. Iya, tapi tahulah siapa itu Bapak kita itu. Dia sungguh sangat berkuasa di muka bumi dan di surga. Nah, kalau kita menempatkan diri sedemikian rupa sampai nggak bisa taat, ya berarti kita itu sombong gitu. Nah, itu yang saya dapat, Pak. Puji Tuhan, terima kasih supaya kita menempatkan diri kita sesuai dengan sesungguhnya kita ini harus berada di mana. Amin. Amin. Jadi kalau nggak taat artinya sombong. Saya setuju. Artinya kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Dan ujungnya kita ribet hidupnya. Tapi mari saya percaya setiap kita rendah hati, lemah lembut, artinya mudah diajar, mudah dibentuk. Pokoknya apa kata Tuhan, ya Tuhan, aku mau taat laku. Oke, ini pesan Tuhan bagi kita hari ini, supaya hidup kita nggak ribet, supaya hidup kita nggak melelahkan, supaya hidup kita nggak rumit Bapak Ibu. Taat saja apa kata firman Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Silakan Hengki. Iya Pak. Pak, aku mau berbagi sedikit deh Pak. Di pagi hari ini Tuhan juga banyak mengingatkan kita kan supaya kita taat melakukan apa yang Tuhan mau Pak. Jadi di pagi hari ini cukup sederhana yang saya dapat sih. Tuhan mau kita tuh dimulai dari keluarga kita. Kita mau
taat sama Tuhan, apa yang Tuhan katakan, sepakat sama suami istri, Pak. Jadi dengan sepakat suami istri, semuanya tuh dari emosional, hubungan kita sama Tuhan, akan Tuhan membuat kita lebih mudah. Dan juga bahkan dari keuangan kita pun Tuhan akan memberkati. Itu aja saya dapatkan Pak di pagi hari ini, Pak. Oke. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami terus hadir ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus datang menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Yang terus mengajarkan kami Tuhan. Di mana harus melakukan apa yang telah Engkau firmankan ya Bapak. Kami akan terus belajar taat Tuhan. Apa yang telah Engkau firmankan di dalam setiap hidup keluarga kami ya Bapa. Kami akan memulai Tuhan, suami istri Tuhan, kami akan sepakat dan sehati ya Tuhan. Terus membangun rumah tangga kami ya Tuhan, di mana Engkau telah membuat kami menjadi satu ya Bapa. Supaya kami mendirikan rumah kami seperti untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Membawa anak-anak kami untuk terus datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus menuntun dan membawa keluarga kami terus penuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Dan juga kami percaya keuangan kami juga Tuhan akan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga terus berkati Kojohan ya Tuhan, Tuhan pakai lebih lagi ya Bapa, dan juga Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan, dan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Kojohan ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Cece dari Ibu Ros ya Tuhan, di mana saat ini dirawat di DKT ya Bapak, yang karena kena COVID dan ada komorbidnya ya Tuhan. Sekarang sedang meriang dan lemas ya Tuhan, sudah hampir 2 minggu dirawat di rumah sakit ya Bapak. Biarlah kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan tubuhnya ya Bapak, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Cece-nya Ibu Ros ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tolong ya, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa ini. Tuhan juga terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga setiap mata di dunia ini Tuhan akan memandang bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang makmur ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini juga terus ada di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan terus mencurahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada Tuhan, dari setiap kota-kota bahkan desa-desa yang ada ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati hasil bumi yang ada di bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap masyarakat yang ada di atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, Presiden kami Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan terus berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapak. Tuhan juga terus tambahkan hikmat-Mu atas Presiden kami ya Tuhan. Biarlah Presiden kami juga terus memimpin bangsa ini lebih baik lagi ya Bapak. Tuhan juga berkati menteri dan juga staf-staf yang ada, bahkan gubernur, bupati, wali kota yang ada juga Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan. Biarlah roda pemerintahan bangsa ini terus berjalan dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Johan, silakan tutup dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Bapak. Biarlah tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami ya Bapak. Perlindungan-Mu, kuasa-Mu, hikmat akal budi-Mu
tuntunanmu, arahanmu ya Bapa. Dan biarlah malaikatmu selalu menyertai kehidupan kami. Memberkati keluar masuk kami Tuhan, memberkati anak-anak kami, memberkati menantu kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, semuanya ya Bapa. Biarlah tangan kuat Tuhan yang membimbing, menuntun, menguasai hidup kami. Biarlah setiap pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hati kami mencerminkan firman-Mu Tuhan. Kami dikuasai oleh firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang menuntun, menguasai hidup kami ya Bapa. Dan biarlah firman itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Pak Heri. Terima kasih Tuhan yang telah sharingkan firman Tuhan. Oke. Saya dari HP. Pagi ini wajahmu memang berseri-seri dari kemarin aku lihat. Pak Ada Simon, perasaan. kemarin saya yang WA Pak Simon. Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Iya, oke. Makasih Pak John. Ya, sorry ya. Ya. Belum memperkenalkan diri, jadinya beranikan diri untuk WA Pak Simon. Sorry. Minta Ya, maaf. ya. Ya, cuma ada sedikit mau sharing aja, mau minta sharing Oh, aja. gitu. Ya, Oke, nantilah kalau ada ya. waktu. Ya. Nanti ada Oke. waktu aja ya Pak ya. Sorry Iya, ya. thank you. Ya, Pak, saya live dulu ya semuanya. Saya tinggalkan dulu ya. Tuhan berkati ya. Ya. Pak John. Yuk. Jadi kalau di gereja kemarin juga aku lihatnya suami istri senyum terus gitu loh. Pagi-pagi nih wajahnya macam mau 17 tahun udah umurnya. Awak lali Ada sesuatu yang lepas, Pak. Ah? Ada sesuatu yang lepas bebannya. Kemarin beratnya yang